Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Sunardi akan memaparkan review mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah dosen pengampu Bu Andini Radesya Pratiwi SOS MSI PhD. Yang pertama, pengantar pengembangan ekonomi. Pengertian pengembangan wilayah yaitu proses sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi wilayah, memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi secara harmonis. Tujuannya yaitu mengurangi kesenjangan antar wilayah, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, partisipatif, dan adil. Tantangan dan peluang yaitu urban sprawl, ketimpangan wilayah, tekanan, dan lingkungan. Peluangnya yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif, inovasi pembangunan. Ruang lingkup pengembangan wilayah yaitu berdasarkan tingkat skala dan jenis wilayah. Kalau tingkat skala yaitu nasional, regional, dan lokal. Sedangkan wilayah yaitu perkotaan, pedesaan, pesisir, dan administrasi. Elemen dan prinsip penting yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, dan kebijakan daerah. Prinsipnya yaitu pembangunan berkelanjutan, pemerataan efisiensi, integritas antar wilayah. Peranan ekonomi mengurangi ketimpangan antar daerah, mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja, mengembangkan sektor unggulan, mendukung perencanaan berbasis potensial lokal, meningkatkan ketahanan ekonomi sosial. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah yaitu berdasarkan resource expand theory, sumber daya alam sebagai basis pertumbuhan, expose based dog, sektor expose sebagai penggerak. Neklus teori, modal tenaga kerja, teknologi kunci pertumbuhan. Unbalanced growth theory atau Hirschman-Myrdal yaitu efek spread dan backwash. Kebijakan pengembangan wilayah yaitu kebijakan pemerintah Indonesia, destinasi fiskal, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus. Ini mempunyai dampak terhadap pertumbuhan, baik dampak positif yaitu peningkatan PDB produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan iklim investasi, efek pengganda. Dampak negatifnya yaitu ketimpangan memburuk, migrasi besar-besaran, beban infrastruktur kota, konflik sosial. Materi kedua yaitu teori lokasi. Konsep dasar pemilihan lokasi yaitu strategi berperan penting dalam efisiensi dan daya saing ekonomi. Pemilihan lokasi berpengaruh oleh faktor biaya, pasar, sumber daya, dan kebijakan. Teori Lakshon Panteng 1926, konsepnya yaitu model konsentrasi pertanian dengan asumsi satu kota pusat pasar. Lahan yaitu lahan homogen, biaya transportasi proporsional terhadap jarak implikasi. Jenis pertanian ditentukan oleh jarak pasar. Teori kedua yaitu Lacoste Alfred Weber 1909, fokusnya pada lokasi industri berdasarkan minimasi biaya. Komponen utamanya yaitu biaya transportasi, biaya tenaga kerja, aglomerasi hasil. Titik lokasi optimal ada pada bahan baku dan pasar. Teori ketiga yaitu teori Kristaller, teori tempat sentral. Tujuannya menjelaskan pola penyebaran kota-kota. Asumsinya layanan disediakan secara efisiensi, hierarki kota berdasarkan fungsi. Konsep pentingnya yaitu jangkauan pasar dan ambang batas. Teori August Loss yaitu pengembangan dari teori Kristaller. Fungsinya memaksimalkan keuntungan produsen. Konsep area pasar berbentuk heksagon untuk efisiensi distribusi. Implikasi lokasi optimalisasi adalah hasil integrasi antara banyak pusat. Teori aglomerasi yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah dengan keuntungan, efisiensi biaya, transportasi teknologi, pasar, dan tenaga kerja yang besar. Teori urbanisasi yaitu pertumbuhan wilayah perkotaan. Ini menjadi faktor pendorong peluangnya pekerjaan, infrastruktur, layanan publik. Sedangkan faktor-faktor pemilihan lokasi yaitu yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua itu faktor geografis, yang ketiga itu faktor sosial, yang keempat itu faktor politik, dan yang terakhir faktor infrastruktur. Materi yang ketiga itu alat analisa dan dalam ekonomi wilayah. Teori kutub pertumbuhan growth pool dikemukakan oleh Francisco Ferro 1955. Pertumbuhan ekonomi terpusat di wilayah tertentu, bukan merata, didukung oleh industri pendorong, berpengaruh besar. Kutub pertumbuhan memicu pada efek positif dan efek negatif. Digunakan sebagai strategi pembangunan wilayah termasuk Indonesia. Growth pool dan teori basis non-basis, yaitu teori basis ekonomi, yaitu sektor basis, yaitu ekspor dorong pertumbuhan, sedangkan sektor non-basis, yaitu melayani lokal pendukungnya. Keterkaitannya yaitu wilayah growth pool biasanya pusat sektor basis, basis dan non-basis menjelaskan mekanisme pertumbuhan ekonomi regional, membuat identifikasi investasi dan kebijakan wilayah.
Autokorelasi spasial yaitu konsep penting dalam ekonomi regional spasial, menjelaskan keterkaitan antara wilayah secara geografis, wilayah tumbuh, tetangganya ikut juga tumbuh. Risiko meningkatkan ketimpangan antar wilayah. Keunggulan komparatif yaitu setiap wilayah punya sektor unggulan yang efisien. Dasar strategi pengembangan ekonomi berbasis potensial lokal, menentukan arah potensial, mengembangkan sektor prioritas. LQ atau location question yaitu alat sektor basis dan non basis dengan rumus LQ lebih besar dari 1 yaitu sektor basis. Kalau LQ sama dengan 1 yaitu spesialisasi sama. Kalau LQ kurang dari 1 yaitu sektor non bisnis. SIP share yaitu analisis, yaitu alat untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah. Komponennya yaitu national share, industri unik, kompetitif, APT. Materi keempat yaitu teori basis ekonomi. Pengertian teori basis ekonomi yaitu pendekatan yang membagi ekonomi wilayah menjadi yaitu sektor basis yang menghasilkan pasar luar wilayah, sedangkan sektor non basis melayani kebutuhan dalam wilayah. Asumsi dasar teori basis yaitu kegiatan basis adalah satu-satunya penggerak pertumbuhan. Permintaan eksternal menentukan output wilayah. Kegiatan non basis tergantung pada suatu sektor basis. Penggunaan pengganda ekonomi atau ekonomi multiplier yaitu konsep pertumbuhan sektor basis, peningkatan pendapatan, konsumsi lokal, pertumbuhan non basis. Kegiatan basis versus non basis ini bisa dilihat. Kemudian analisa kuantitatif teori basis itu hampir sama dengan yang tadi untuk mengidentifikasi kalau shift saya mengukur perubahan kinerja, untuk multiplier mendapatkan mengestimasi dampak sektor. Link transportasi sektor yaitu backward line, forward line, transformasi. Model T-Bot dan kritik terhadap model T-Bot yaitu teori T-Bot yaitu teori both with their fit. Asumsinya masyarakat mobil, pemerintahan lokal bersaing dalam pelayanan publik. Wilayah akan menarik penduduk jika sesuai preferensi pelayanan dan pajak. Sedangkan kritik terhadap model T-Bot yaitu mobilisasi penduduk terbatas, informasi dalam pemilihan tidak sempurna, tidak mempertimbangkan eksternalitas, kesetaraan distribusi pelayanan kurang diperhatikan. Di sini saya mereview video yang berjudul peranan wilayah pertumbuhan industri BPPI dalam akselerasi pengembangan ekonomi regional. Linknya bisa dilihat. Ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2020. Penyelenggaranya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dibuka oleh Bapak Dodi Widodo selaku Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Pematerinya yaitu Pak Ginatio Suwarsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Dewi Hariawan, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR, Firman Hanapitupulu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR. Moderatornya yaitu Pak Yusmar Aga Dinata, Direktur Utama PT LAPI ITB. Dari video tersebut saya review bahwa pemerintah mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Tujuannya adalah memanfaatkan sumber daya industri secara efisien antar wilayah, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan konektivitas ekonomi. Kesan dan pesan. Kesan mata kuliah pengembangan wilayah sangat menarik, membuka wawasan saya tentang bagaimana cara mengembangkan suatu daerah agar lebih maju dan sejahtera. Saya jadi lebih paham bahwa pengembangan wilayah itu tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan yang tepat. Banyak teori yang diajarkan ternyata sangat berguna untuk memahami masalah-masalah yang nyata di daerah. Pesannya yaitu mata kuliah ini sangat bermanfaat dan penting apabila kita yang ingin berkontribusi dalam pengembangan di daerah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau bahasa yang tidak berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.